Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, selamat bergabung ya di sesi konseling online kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Respa Ulia Kamal, Kakak bisa panggil saya Respa. Nah, saya adalah konselor yang bertugas untuk mendampingi Kakak pada sesi konseling online kita kali ini. Kalau boleh tahu, Kakak namanya siapa? Nama saya Deden Supardina. Baik, boleh saya panggil Kak Deden atau ada panggilan lain? Boleh Deden aja. Oke, saya panggil Kak Deden aja ya kalau gitu. Kalau boleh tahu, posisi Kakak di mana? Saya di Garut. Oh, Kakak orang Garut ya? Iya, betul. Nah, kesibukan Kak Deden sekarang apa nih? Kalau untuk sekarang ini kesibukan saya berbisnis bersama teman. Baik, sebelumnya saya berterima kasih banyak ya, karena Kak Deden sudah meluangkan waktu untuk mengikuti konseling online kita pada hari ini. Nah, Kak Deden tidak perlu khawatir untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi dengan detail kepada saya. Saya akan menjaga kerahasiaan dari permasalahan tersebut. Saya juga berharap Kak Deden bisa terbuka kepada saya, baik dalam memberikan keterangan tentang diri Kak Deden sendiri, maupun dalam memberikan informasi mengenai permasalahan yang sedang Kak Deden hadapi. Bagaimana dapat dipahami? Iya, Kak, paham. Baik, hari ini apa tujuan Kak Deden datang untuk mengikuti sesi konseling ini? Sebenarnya saya sedang tidak baik-baik saja akhir ini dan butuh untuk bercerita. Baik, harapan Kakak setelah mengikuti konseling ini? Harapannya untuk ini sih menemukan cara memecahkan masalah yang lagi dihadapi. Baiklah, semoga harapan Kakak bisa tercapai ya setelah mengikuti konseling ini. Baik, Kak. Oke, kita akan melaksanakan konseling virtual ini selama 10-20 menit. Iya, Kak. Baik, tadi Kak Deden mengatakan bahwa Kak Deden ini akhir-akhir ini sedang merasa tidak baik-baik saja. Bisa dijelaskan mengapa perasaan itu bisa terjadi? Jadi begini, saya mempunyai masalah dengan ayah saya terkait pengasuhannya yang salah dan berdampak pada diri saya sekarang. Oh, begitu. Bisa dijelaskan pengasuhan seperti apa yang membuat Kakak terluka? Jadi ayah saya acuh tak acuh terhadap saya. Selain itu juga sudah berlangsung lama dari saya kecil sampai sekarang, sehingga membuat saya secara tidak sadar tertanam kalau saya tidak menyukai ayah saya, tapi bukan berarti saya tidak menghormati beliau. Mungkin karena ada rasa sakit hati dan kecewa, dan saya tidak akrab dengan ayah saya, begitupun dengan keluarga dari ayah saya. Oh, begitu. Baik, Kak. Saya merasakan apa yang Kak Deden rasakan. Iya, Kak. Tadi Kak Deden bilang bahwa Kak Deden merasa terluka karena kelirunya pengasuhan yang diberikan oleh ayah Kak Deden ya? Iya, betul. Baik, sebelumnya apakah Kak Deden sudah pernah mengkomunikasikan ini dengan ayah Kak Deden? Belum pernah sih. Oke, boleh Kak Deden tenang dulu ya. Nah, biasanya ketika Kak Deden merasa di posisi yang tidak baik-baik saja, apa yang Kak Deden lakukan untuk meminimalisir hal itu? Biasanya sih mengalihkan ke kegiatan lain seperti mendengarkan musik, bermain game, atau mungkin kalau sudah terlalu parah, saya biasanya pergi mengunjungi teman saya. Baik, apakah hal itu cukup membantu? Iya, cukup membantu meredakan emosi sementara. Kira-kira apa yang bisa Kak Deden lakukan untuk memperbaiki keadaan Kak Deden ini? Untuk sekarang sih belum tahu. Baik, tapi Kak Deden mau tidak kalau masalah ini selesai? Mau sih, tapi saya tidak tahu caranya. Kira-kira gimana ya, Kak? Nah, begini. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak dan turut merasakan apa yang Kak Deden rasakan. Saya tahu ini berat. Saya tahu ini tidak mudah. Memang kita sejak kecil diajarkan untuk selalu menghormati orang tua kita.
Makanya kadang banyak orang tua yang ingin dihormati sehingga ketika mereka berbuat satu kesalahan, mereka tidak mengakui itu. Luka-luka akibat pengasuhan ini memang membekas sampai kita dewasa. Kalau dalam psikologi, biasanya ini disebut dengan inner child. Inner child ini adalah bagian kepribadian yang masih bereaksi ketika ia dewasa. Nah, selain perasaan sedih, kecewa, hal apa lagi yang Kak Deden rasakan? Apakah Kak Deden merasa tidak diterima? Atau perasaan Kak Deden merasa tidak divalidasi? Iya, Kak. Nah, beberapa orang memiliki inner child yang terluka karena memori masa lalu yang buruk dan biasanya berdampak pada diri ketika dewasa. Dan biasanya jika inner child ini belum membaik, maka bisa berdampak pada anak Kak Deden nanti jika Kak Deden mempunyai anak. Lalu apa yang harus saya lakukan, Kak? Jadi kan Kak Deden bilang bahwa Kak Deden ini belum pernah mengkomunikasikan hal ini dengan ayah Kak Deden. Nah, bagaimana jika Kak Deden ini mulai memberanikan diri untuk mengkomunikasikan apa yang selama ini Kak Deden rasakan, baik mengenai luka-luka yang Kak Deden rasakan, atau bagaimana ayah Kak Deden seharusnya memberikan pengasuhan yang terbaik untuk Kak Deden. Tapi untuk sekarang ini aku udah siap, Kak. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Tapi jika kita terus menunggu, luka-luka itu akan tetap ada dan tumbuh lalu membentuk kepribadian Kak Deden yang bisa berdampak kepada anak Kak Deden nanti. Selain itu, barangkali ketika Kak Deden mengkomunikasikan hal ini, Kak Deden jadi tahu apa yang ayah Kak Deden rasakan, apakah ayah Kak Deden juga mempunyai luka-luka masa lalu yang secara tidak sengaja diturunkan kepada Kak Deden. Barangkali ayah Kak Deden juga tidak mengerti bagaimana cara pengasuhan yang baik, bagaimana cara memperlakukan Kak Deden dengan baik. Ayah Kak Deden mungkin merasa bahwa Kak Deden ini baik-baik saja karena tidak pernah mengkomunikasikan apapun. Tapi bagaimana jika ayah saya tidak mengerti keadaan saya setelah mengkomunikasikan hal ini? Tidak apa-apa, itu bukan berada di dalam kendali Kak Deden. Tapi setidaknya Kak Deden sudah merasa lega dan merasa lebih baik karena sudah bisa mengutarakan apa yang Kak Deden merasakan selama ini. Baik. Lalu bagaimana cara saya membuka perasaan yang saya rasakan supaya lebih tenang, Kak? Nah, sebelum nanti Kak Deden siap untuk mengutarakan apa yang Kak Deden rasakan, sekarang mulailah untuk memaafkan terlebih dahulu diri sendiri. Maafkanlah hal-hal yang sudah melukai perasaan kakak selama ini. Terima, sadari, lalu sering-seringlah untuk berterima kasih kepada diri sendiri karena Kak Deden sudah sekuat ini, sudah bisa melewati semua permasalahan yang terjadi di hidup kakak. Ingat ya Kak, luka-luka yang disimpan terlalu lama akan berdampak pada diri kakak, fisik kakak, dan kepada anak-anak kakak kelak. Maka dari itu, coba untuk mulai memperbaiki dari sekarang. Baik Kak, terima kasih banyak. Baik, bagaimana keadaan kakak sekarang? Alhamdulillah sudah enakan. Baik, ada yang perlu saya bantu lagi? Sudah cukup membantu Kak, terima kasih. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih karena sudah berkonsultasi kepada saya, sudah mempercayai saya. Jadi saya sudahi pertemuan ini ya Kak. Jika ada yang perlu saya bantu, silahkan Kak Deden kontak lagi saya nanti. Ya, baik Kak, terima kasih.